Anda mungkin berpikir bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal, bukan? Ya, seharusnya begitu. Sesuatu yang melekat pada diri kita sejak lahir, terlepas dari siapa kita, dari keluarga mana kita berasal, atau di mana kita berada. Betul. Tapi, coba Anda periksa saku atau tas Anda sejenak. Bayangkan, jika akses Anda terhadap hal-hal yang paling mendasar untuk bertahan hidup, seperti makanan untuk hari ini, tempat bernaung, dan bahkan martabat Anda sebagai manusia, sepenuhnya ditentukan oleh selembar dokumen tebal itu. Maksudnya paspor. Tepat sekali, oleh warna dan lambang paspor yang Anda pegang. Wah, lumayan bikin merinding juga ya kalau dipikir-pikir secara nyata. Sangat merinding. Tapi faktanya, sesulit apapun kita menerimanya, itulah realitas yang harus dijalani oleh jutaan orang di era modern ini. Konsep bahwa hak asasi manusia itu universal, seringkali langsung berhenti di depan loket imigrasi. Dan itulah anomali sistemik yang akan kita bongkar habis-habisan hari ini. Oke, mari kita urai ini. Hari ini kita punya tumpukan sumber yang luar biasa. Benar, sangat kaya data. Kita punya makalah penelitian akademis dari Jurnal International Migration, lalu ada dari Jurnal Sosiologi, ditambah dengan catatan kuliah tentang kebijakan sosial. Misi kita untuk penelusuran mendalam kali ini adalah membongkar paradoks dari negara kesejahteraan. Atau welfare state ya? Ya, benturannya dengan realitas migrasi modern. Kita akan melihat bagaimana sistem yang dirancang untuk melindungi manusia justru bisa bermutasi menjadi instrumen eksklusi. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, saya rasa penting untuk memberi sedikit catatan bagi Anda yang sedang mendengarkan. Sumber-sumber yang kita bahas hari ini akan menantang asumsi dasar kita tentang apa arti sebenarnya dari hak sosial. Pastinya. Tentu, kita tahu kebijakan seperti Brexit atau rencana deportasi ke Rwanda oleh pemerintah Inggris itu memicu perdebatan politik yang sangat panas, dari sayap kiri maupun kanan. Tapi, di diskusi kita ini, posisi kita murni netral. Ya, kita tidak memihak. Tepat. Kita hanya melaporkan dan membedah fakta dari materi sumber yang ada di depan kita, melihat bagaimana kebijakan dirancang dan apa dampaknya secara data. Setuju. Nah, mari kita mulai dari Eropa. Berdasarkan jurnal dari Barbulescu dan Favel tahun 2020, Uni Eropa ini punya konsep kebebasan keempat. Bisa dijelaskan sedikit? Tentu. Jadi di dalam Uni Eropa kan ada 3 kebebasan pergerakan ekonomi yang standar. Pergerakan modal, barang, dan jasa. Nah, kebebasan keempat ini adalah pergerakan manusia. Oke. Secara teori, jika Anda warga negara dari salah satu negara Uni Eropa, Anda tidak boleh didiskriminasi di negara anggota lain. Anda bebas pindah, bekerja, dan mendapat perlindungan sosial layaknya warga lokal. Ini melahirkan apa yang disebut kewarganegaraan pasca nasional. Terdengar sangat indah di atas kertas. Dan Inggris pada akhir tahun 90-an dan 2000-an sempat sangat memeluk konsep ini kan. Ekonomi pasar bebas, mereka menyerap banyak pekerja migran dari Uni Eropa. Sangat sukses saat itu, mereka berkontribusi besar. Tapi secara perlahan, Inggris malah mulai membangun dinding. Dan dindingnya bukan fisik. Iya, melainkan dinding birokrasi. Ini jauh lebih mematikan karena tidak terlihat tapi dampaknya luar biasa. Tujuannya untuk mencekik akses warga Uni Eropa lainnya ke sistem kesejahteraan Inggris. Di sumber kita ada 4 tes birokrasi yang dipakai Inggris. Ada habitual residence test soal bukti domisili, lalu right to reside, tapi yang paling aneh buat saya itu tes genuine prospect of work. Prospek kerja yang nyata. Benar. Bagaimana birokrasi bisa menilai prospek kerja saya itu nyata atau tidak? Nah, yang sangat menarik di sini adalah ambiguitas itu memang disengaja. Petugas punya ruang diskresi besar. Tapi kalau Anda merasa itu sudah subjektif, tes keempat jauh lebih konkret dan brutal. Minimum Earnings Threshold Test atau METT. Iya, lewat METT ini, untuk bisa diakui secara sah sebagai pekerja yang berhak atas bantuan sosial, Anda harus berpenghasilan minimal 663 pound sterling per bulan. Tunggu, 663 pound sterling berarti sekitar 24 jam kerja seminggu dengan upah minimum kan? Betul sekali. Lalu bagaimana kalau saya bekerja 15 jam seminggu karena harus mengurus anak? Secara hukum, Anda bukan pekerja. Anda kehilangan status sebagai warga Eropa yang bergerak bebas dan turun kasta menjadi sekedar imigran biasa. Dan sebagai imigran biasa, negara punya kendali penuh untuk membatasi Anda. Ini taktik birokrasi untuk mengubah konsep kewarganegaraan tadi. Luar biasa. Itu Inggris yang akhirnya berujung pada Brexit. Tapi mari kita bahas Jerman. Ini yang bikin saya kaget. Jerman kan juara integrasi Eropa.
Biasanya negara memotong hak kesejahteraan kalau lagi krisis ekonomi kan? Logikanya begitu. Tapi di Jerman, pemotongan ini terjadi tanpa adanya krisis ekonomi sama sekali. Benar, Jerman melakukan ini saat ekonomi mereka kuat. Ada 2 kasus pengadilan krusial di sumber kita, kasus Dano dan Alimanovich. Kasus Dano? Elisabetta Dano ini ibu tunggal ya? Ya, dari Rumania. Dia tinggal di Jerman dan ditolak hak sosialnya karena dianggap bukan pekerja dan tidak sedang aktif mencari kerja. Pengadilan berargumen bahwa kebebasan bergerak itu untuk integrasi ekonomi, bukan untuk membebani sistem sosial negara lain. Dan efek dari kasus ini, Jerman langsung mengubah aturan mainnya. Sangat drastis. Pencari kerja Uni Eropa sekarang hanya berhak atas bantuan jika mereka sudah tinggal dan bekerja di sana selama 5 tahun berturut-turut. 5 tahun. Kalau kurang dari itu dan mereka butuh bantuan, Mereka hanya diberi dana darurat selama 4 minggu. 4 minggu saja. Ya, dan setelah itu mereka diberi pinjaman yang hanya bisa dipakai untuk satu hal, tiket pulang ke negara asal. Wow, diusir secara halus. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ada konvergensi mengejutkan antara Inggris yang bersiap Brexit dan Jerman yang sangat pro-Eropa. Keduanya mengorbankan hak sosial demi tuntutan populis. Tepat. Dan secara efektif membunuh idealisme kewarganegaraan pasca nasional tadi. Disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Kalau warga Uni Eropa saja menghadapi penyempitan hak seperti itu, apa yang terjadi pada pencari suaka dari luar Eropa? Nah, catatan kuliah kebijakan sosial kita mengutip teori dari Milton Friedman soal ini. Dia bilang, imigrasi yang terbuka itu tidak sejalan dengan negara kesejahteraan. Karena negara butuh tenaga kerjanya, tapi memberi mereka hak penuh dianggap terlalu mahal. Tepat. Solusi praktis negara adalah memasukkan tenaga kerja ini, tapi memutus akses kesejahteraannya. Ini terlihat jelas di angka-angka yang mengejutkan dari Inggris. Ada kebijakan no recourse to public funds. Dan untuk pencari suaka di bawah bagian 95, Section 95. ya, mereka hanya menerima 37,75 pound sterling per minggu per orang. Saya ingin Anda yang sedang mendengarkan membayangkan ini. Bagaimana Anda bisa bertahan hidup di Inggris dengan uang sekecil itu, sementara Anda dilarang secara hukum untuk bekerja? Sebagai perbandingan dengan negara Eropa lain dari sumber kita, di Jerman pencari suaka mendapat makan gratis, uang tunai awal 143 euro, dan boleh bekerja setelah 3 bulan. Spanyol juga boleh bekerja setelah 6 bulan. Di Swedia, bahkan ada program integrasi dan bantuan 670 euro per bulan setelah disetujui. Inggris benar-benar menonjol karena melarang mereka bekerja dan membatasi bantuan di tingkat kelaparan. Ini membuat hak asasi manusia seolah dijauhkan secara geografis dan birokratis. Teritorialisasi, seperti rencana Inggris mendeportasi pencari suaka ke Rwanda atau Australia ke Nauru. Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana negara demokrasi liberal menangani kewajiban HAM mereka di era modern. Jauh di mata, jauh di hati. Dan penderitaan sehari-harinya dibahas sangat mendalam di jurnal sosiologi dari Maebelline dan rekan-rekannya. Makalah ini memperkenalkan 2 teori kunci. Pertama, nekropolitik dari Achille Mbembe. Ini adalah saat kekuasaan atau negara berhak menentukan nyawa siapa yang dianggap penting dan siapa yang bisa dibiarkan menderita. Manusia diubah hanya menjadi instrumen. Dan teori kedua, Kekerasan perlahan atau slow violence dari Rob Nixon. Ini bukan kekerasan berupa darah atau senjata api. Ini adalah penderitaan yang bertahap, tidak kasat mata, terjadi melalui pemiskinan yang disengaja. kekerasan perlahan ini sangat terasa di kisah-kisah nyata yang diangkat peneliti. Coba kita bawa ke realitas urusan belanja. Ada cerita Kamran. Ya, soal ikan tuna. Ya, dia tahu tuna kalengan di Poundland harganya 1 pound sterling, sedangkan di Tesco 1,5 pound. Karena tak sanggup beli sendiri, dia dan 4 temannya harus patungan masing-masing 20 pence untuk membagi 1 kaleng tuna tersebut. Mengiris hati sekali. Ada juga Lale, yang rela makan hanya setengah porsi sehari demi menyisihkan 2 pound sterling untuk membeli produk kebersihan kewanitaan. Ini bentuk nyata kekerasan perlahan. Menukar kebutuhan dasar perut dengan kebutuhan dasar kebersihan. Cerita soal pakaian dan isolasi sosial lebih parah lagi. Dawid dari Ethiopia. Dia memakai sepatu kulit yang sama selama 18 bulan. Sepatu itu tidak bisa dicuci dan berbau sangat tidak sedap. Orang-orang di dalam bus menjauhinya karena bau itu. Bayangkan beban mentalnya. Perasaan hina ini membuatnya menangis malaman
Dan dia akhirnya memilih mengisolasi diri secara ekstrim karena malu. Birokrasi merampas martabatnya. Dan transportasi. Ada seorang pencari suaka yang berjalan kaki ke 3 atau 4 toko diskon berbeda hanya untuk mencari sabun cuci tangan termurah. Ada ibu yang berjalan kaki menelusuri kota mendorong kereta bayi sampai terkena penyakit siatika. Urat saraf terjepit ya? Ya, urat birunya sampai menonjol keluar. Semua itu karena kalau dia membeli tiket bis, dia tidak akan bisa makan hari itu. Pilihan yang mustahil. Ada juga yang habis 30 pound sterling untuk tiket bis ke Birmingham demi menemui pengacara. Tapi ketinggalan bis, kena denda 5 pound sterling, dan karena denda itu, dia hampir menjadi tunawisma jika temannya tidak memberinya makan. Nah, dari semua kisah ini, kesimpulan brutal dari para peneliti adalah penderitaan sehari-hari ini bukanlah ketidaksengajaan. Ini bukan cacat sistem. Bukan kecelakaan birokrasi. Sama sekali bukan. Ini adalah feature yang sengaja dirancang. Ini cara negara mematuhi undang-undang HAM secara teknis, yaitu mencegah mereka mati secara fisik, tetapi mempertahankan mereka dalam keadaan cedera kronis. Kept alive but in a state of injury. Tujuannya sebagai deterrence. Betul. Pencegahan agar orang lain dari negara asal mereka tidak ikut datang. Jadi, apa arti semua ini bagi Anda? Sebagai orang yang mendengarkan ini, yang mungkin membayar pajak dan memberikan suara dalam pemilu, Anda hidup di dalam masyarakat yang secara birokratis mengkategorikan nilai kemanusiaan. Sistem yang harusnya melindungi malah berubah fungsi. Ya, sistem perlindungan sosial pasca Perang Dunia Kedua, yang awalnya untuk menjamin HAM, kini sering diubah fungsinya menjadi perpanjangan tangan dari kontrol perbatasan. Dan ini menyisakan satu pemikiran provokatif terakhir untuk Anda renungkan. Apa itu? Jika mesin birokrasi negara kesejahteraan kini telah diasah sedemikian rupa dan terbukti sangat mahir menggunakan aturan kelayakan, tes tempat tinggal, dan ambang batas pendapatan sebagai senjata untuk meminggirkan orang asing, apa yang akan menghentikan negara untuk suatu hari nanti mengarahkan senjata birokrasi dan kekerasan perlahan yang sama ini kepada kelompok rentan di dalam warga negaranya sendiri? Pertanyaan yang sangat valid. Terima kasih sudah mengikuti diskusi kami. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.